pagi adik-adik kelas kecil. Pada pagi hari ini, Kak Fani akan bercerita tentang kemerdekaan berani membawaku untuk berkarya. Seperti apa sih ceritanya? Yuk kita simak. Merdeka! Halo, selamat pagi adik-adik. Tidak terasa ya, pada tanggal 17 Agustus lalu, kita baru saja merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Puji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah selalu menjaga negara kita selama 75 tahun ini. Wah, waktu yang lama sekali ya adik-adik. Pada 75 tahun yang lalu, Indonesia berhasil bebas dan merdeka dari perbudakan dan penguasaan bangsa asing, yaitu Belanda dan Jepang. Nah, perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka pada masa lalu sangatlah berat adik-adik, dan bukan hal yang mudah. Para pahlawan kita harus berperang sampai rela kehilangan nyawa mereka melawan bangsa asing agar semua rakyat Indonesia bisa meraih kebebasan. Perjuangan untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia ini sama dengan perjuangan kemerdekaan yang dialami oleh bangsa Israel saat mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi siapa sih budak yang dimaksud dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini? Budak yang dimaksud ialah orang-orang Israel yang miskin dan kekurangan pada zaman itu dan bekerja kepada tuan atau bosnya di tanah Mesir. Jadi, karena budak-budak ini tidak mempunyai uang untuk makan dan minum serta tempat tinggal, maka mereka harus bekerja dengan orang Mesir untuk dapat bertahan hidup. Bahkan, ada orang Israel yang rela menjual dirinya untuk dijadikan budak agar mereka mendapatkan makanan dan minuman. Wah, kasihan sekali ya adik-adik, karena budak seringkali tidak diperhatikan oleh tuannya dan bahkan diperlakukan dengan seenaknya oleh tuannya. Hal ini membuat hati Allah menjadi sedih. Maka dari itu, Allah membuat peraturan agar umatnya dapat memperlakukan dan menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Peraturan-peraturan itu antara lain seperti budak yang telah bekerja selama 6 tahun dapat dibebaskan tanpa membayar tebusan apapun. Lalu yang kedua, apabila dia menjadi budak bersama dengan istri dan anaknya, maka istri dan anaknya pun ikut bebas bersamanya. Yang ketiga, saat bekerja, bila budak tersebut diberikan istri dari tuannya, maka budak itu boleh memilikinya atau menolaknya. Namun, jika istri budak itu mempunyai anak, maka saat budak tersebut telah bebas, istri dan anaknya harus tetap di situ menjadi budak. Yang keempat, apabila sang budak tidak mau berpisah dengan tuannya, istri dan anak-anaknya, maka ia dapat menjadi budak seumur hidupnya. Yang terakhir, ketika sang budak memilih untuk tetap bersama dengan tuannya, maka sang tuan wajib membawanya ke hadapan Allah untuk mengikatkan perjanjian dengan Allah. Nah, adik-adik, peraturan-peraturan ini dibuat oleh Allah agar umatnya bisa merasakan kemerdekaan hidup dan saling memperlakukan sesamanya dengan baik satu sama lain. Setiap orang yang sudah mendapatkan kemerdekaan haruslah selalu berjuang untuk selalu melakukan perbuatan yang baik dimanapun mereka berada. Termasuk adik-adik juga, diinginkan Tuhan untuk melakukan kebaikan dimanapun adik-adik berada. Sama seperti para pahlawan Indonesia yang sudah mau berkorban hingga akhir hidupnya, maka kita juga harus menunjukkan rasa ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan para pejuang yang tidak kalah kuatnya. Di masa sekarang ini,
kita juga sedang berjuang loh adik-adik. Berjuang untuk apa ya? Ada yang tahu? Di masa sekarang ini, kita sedang berjuang untuk fokus belajar dengan sungguh-sungguh menggunakan teknologi yang ada. Pasti adik-adik pernah merasa ngantuk atau bosan ataupun lebih ingin bermain game saja daripada belajar kan? Lalu kita sekarang juga harus berjuang melawan rasa bosan, karena pasti adik-adik sudah bosan dan sudah tidak lama bertemu dengan teman-teman sekolah. Adik-adik juga harus berjuang untuk menjaga kesehatan diri. Selalu mendengarkan nasihat yang diberikan oleh papa, mama, atau opa, oma untuk selalu menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dan selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Dengan keadaan pandemik virus corona ini membuat bangsa Indonesia seperti dijajah oleh virus yang jahat. Karena virus ini telah mencuri kebebasan adik-adik dan kita semua untuk bermain dan belajar bersama teman-teman. Adik-adik harus selalu berada di rumah dan harus selalu menjaga kesehatan diri. Tetapi, apakah ini semua menghalangi kita untuk melakukan kebaikan sebagai anak-anak yang telah dimerdekakan dalam Yesus Kristus? Tentu tidak. Maka, mari kita belajar untuk patuh dan taat pada setiap peraturan yang ada. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk tetap semangat dan taat kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan aktivitas. Adik-adik masih pada ingat kan 17 Agustus kemarin kita merayakan apa? Iya, benar. Kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Untuk itu, Kakak Pinkan dan Kakak Mary mau mengajak adik-adik untuk membuat gerak dan lagu. Lagunya lagu daerah. Adik-adik bisa pilih daerah mana yang akan dinyanyikan beserta dengan gerakan bebas yang akan adik-adik tampilkan. Jangan lupa ya, di video dan dikirim ke grup WhatsApp orang tua. Selamat mengerjakan! Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Dan sudah mengerjakan aktivitas Sekarang adik-adik siapkan persembahannya ya. sambil bernyanyi dan kirim ceria 366 baik 1 dan 3 betapa kita tidak bersyukur.
Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini, Mari kita bernyanyi dari Kirim Ceria 36 bait 1 sampai 3 yang jagaku selalu. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar dari Kakak Layan. Terima kasih juga atas perlindungan Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Kiranya Indonesia semakin damai, terbebas dari virus pandemi COVID-19, dan terus maju dan berkarya. Berkati kami juga Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, agar kami selalu menjadi anak-anak yang baik dan bisa berkarya untuk bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Ingat selalu pesan Tuhan Yesus, karena kita sudah merdeka, Harus selalu kita mengucap syukur. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus